tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi CGP SMA Negeri Sumatera Selatan dengan topik implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai budaya positif. Adapun rangkaian acara pada hari ini adalah yang pertama, tentu saja memasuki acara pertama, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Herman Saputra SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kali ini semua bersama-sama kita tundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Kuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina walina wal akhirin wa radiyallahu ala salati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakir. Ya Allah ya Rahman ya Pengetahuan, berjalanmu sebagaimana yang Engkau perintahkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Berilah kami kemampuan menampikan. Bapak Iswan Jati Kusuma SPD MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu yang kami banggakan, ibu-ibu yang sangat kami banggakan, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Palembang yang berasal dari SMA Negeri Sumatera Selatan, guru-guru yang kita sangat cintai dan banggakan, Ibu Agi, Ibu Nanda, Madam, dan Ibu Neni. Bapak Ibu, rekan-rekan guru dan non-guru yang berkesempatan hadir di siang hari ini, marilah tak intinya kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang fasilitator Ibu Novi. Tahun ini kita menambah 4 orang lagi calon guru penggerak yang sudah melakukan beberapa kegiatan, baik sifatnya kegiatan lokakarya maupun kegiatan pelatihan, baik secara online maupun secara tatap muka. Keempat orang ini dibimbing oleh guru cabang, tapi saya berharap kawan-kawan yang sudah tergabung dalam guru penggerak dan calon guru penggerak untuk bersinergi dengan kawan-kawan, mengimbaskan, memberikan
pencerahan kepada kita semua yang belum sempat terdaftar sebagai calon guru penggerak, sehingga istilah kurikulum prototipe, istilah guru penggerak, sekolah penggerak kita tidak asing lagi. Kita tidak harus mencari-cari apa itu artinya. Calon sekolah penggerak ini bukan sebuah aspirasi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta sosialisasi, marilah kita simak bersama pemaparan materi dari CDP SMA Negeri Sumatera Selatan, yaitu Madam Murni Sinaga SPD, Bu Agi Adila SPD, Bu Neneng Khairani SPD, dan Bu Nanda Afinsia SPD MSI. Para CDP akan menyampaikan materi secara bergantian yang akan di Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan melanjutkan mengenai dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, tukang kebun kehidupan. Maknanya Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan posisi pendidik layaknya seorang tukang kebun, di mana anak-anak adalah bibit-bibit tanaman yang ditempatkan di lahan yang sesuai. Ketika petani menanam biji jagung di lahan yang subur, kemudian diberi pengairan yang cukup, pupuk yang tepat, tentunya bibit jagung tadi akan tumbuh dengan optimal, meskipun pada dasarnya bibit tersebut bukanlah bibit yang unggul. Tetapi sebaliknya, apabila petani tadi menanam biji jagung dari kualitas yang unggul, tetapi tidak diberikan treatment yang baik seperti pupuknya salah atau penyinaran yang kurang cukup dan pengairan yang tidak tepat, maka tidak akan tumbuh jagung yang berkualitas. Nah, begitu juga dengan pendidikan ini. Kalau kita balik lagi ke petani tadi, misalnya petani ingin menanam jagung, tetapi melakukan treatment layaknya menanam padi, tentu tidak akan cocok. Seperti itu pula. Seperti itu pula dengan pendidikan. Kalau guru menempatkan murid bukan pada porsinya, guru memaksakan murid untuk tumbuh sesuai dengan apa yang diinginkan guru, maka tumbuh kembang murid tersebut tidak akan optimal. Filosofi lainnya juga dapat kita andaikan dalam sistem tata surya, di mana ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars dan sebagainya, semuanya akan berputar atau berotasi sesuai dengan rotasinya masing-masing. Kita tidak bisa memaksa Merkurius mempunyai rotasi yang sama seperti Bumi dan sebaliknya. Tetapi semuanya punya kunci satu, yaitu sama-sama menuju matahari. Di dalam dunia pendidikan, kita hanya bisa menuntun kodrat anak untuk berlaku sesuai dengan kodratnya masing-masing. Peran guru adalah menuntunnya agar tingkah lakunya, tubuhnya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan norma-norma pendidikan yang ada. Selanjutnya, nah, yang ini mengibaratkan kalau kita ingin menanam bibit jagung, ya tumbuhnya nanti juga jagung. Tidak bisa kalau kita menanam jagung menginginkan tumbuhnya padi. Yang terakhir adalah relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sepertinya sudah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak agar anak tersebut mencapai selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia menjadi kuncinya. Dan bahagia itu bahagia setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di tabel ini pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah ada sejak tahun 1922 tadi ada menyebutkan menuntun selamat dan bahagia. Apa relevansinya dengan pendidikan di abad 21 ini? Di sini kita menuntut peserta didik untuk berkolaborasi, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Ini sangat sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah selamat dan bahagia. Di pendidikan abad ke-21 ini, pendidikan diarahkan menuju ke student well-being, di mana siswa dalam menempuh pendidikan tidak boleh ada rasa stres, tidak boleh ada rasa takut, harus berkembang sesuai dengan minatnya masing-masing. Dan juga siswa harus selalu merasa sehat dan bahagia baik secara
ini. Ya, terima kasih. Itulah penyampaian di modul 1. Selanjutnya, terima kasih Bapak Ibu masih berkenan melihat kami di sini meskipun sekarang sudah lewat dari bulan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Agi adalah model pendekatan inquiry asosiatif dengan model Bagja. Nah, kalau di sini ini adalah contoh nyata Bagja yang sudah dibuat. Jadi bisa langsung ke case-nya, enggak teori ini adalah langsung ke case. Jadi misalnya kita punya visi nih. Nah, prakarsa perubahan ini untuk pelajaran matematika khususnya. Jadi nanti bisa dicoba di semua subjek yang lain, Bapak Ibu. Misalnya saya ini ingin melakukan perubahan mengatasi learning loss pada pelajaran matematika pasca pandemi melalui metode peta materi di SMA Negeri Sumatera Selatan. Langkah pertama sesuai dengan model Bagja tadi kan buat pertanyaan. Pertanyaan besarnya apa? Yaitu bagaimana cara mengatasi learning loss ini. Nah, dari pertanyaan ini akan muncul serangkaian tindakan penjabaran dari permasalahan tadi. Yang pertama, kita lakukan pemetaan materi. Materi-materi apa saja yang belum dipahami oleh siswa. Nah, mungkin setelah mengetahui materi yang belum dipahami oleh siswa, kita dapat memberikan pelajaran tambahan kepada siswa yang belum memahami pokok-pokok materi. Selanjutnya adalah memberikan motivasi kepada siswa akan pentingnya memahami materi khususnya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Setelah B tadi AA ya, ambil pelajaran. Yang pertama dapat kita temukan adalah adakah siswa yang tidak mengalami learning loss. Kita amati siswanya, adakah di antara siswa-siswa kita yang sudah mengalami learning loss tadi? Yang tidak mengalami learning loss. Nah, bagaimana pola belajar siswa tersebut sehingga dapat terus mengikuti pelajaran walaupun di masa pandemi? Yang ketiga, jadi bagaimana memotivasi siswa agar terus bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika? Untuk rangkaian tindakan nyatanya adalah rangkaian tindakannya adalah melihat daftar nilai. Kita kan tadi mau mencari ya, adakah yang tidak mengalami learning loss? Berarti kita lihat daftar nilai. Melihat daftar nilai siswa yang memiliki nilai yang baik selama masa pandemi. Kemudian melakukan sharing. Jadi siswa-siswa yang nilainya masih baik tadi dapat melakukan sharing ke teman-temannya. Yang ketiga adalah memberikan apresiasi atas keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa. Setelah A, Bagja, gali mimpi. Mimpi apa yang ingin kita wujudkan? Yang pertama, apakah siswa dapat bersemangat dalam memahami materi? Apakah siswa dapat memahami materi secara menyeluruh? Apakah siswa dapat meningkatkan prestasi di bidang materi tertentu ya? Langkahnya memberikan motivasi, kemudian melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan siswa dalam memberikan pelajaran tambahan kepada siswa yang mengalami learning loss. Kemudian aktif mencari kompetensi dalam matematika agar siswa dapat memotivasi siswa dalam meningkatkan prestasi. Selanjutnya Bagja J ya, jabatan rencana. Rencana yang akan kita jabarkan yang pertama adalah berapa lama kira-kira kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi learning loss. Yang kedua, adakah kegiatan tambahan yang dapat dilaksanakan. Yang ketiga adalah bagaimana mengukur pencapaian proses pembelajaran. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah memetakan materi, memberikan latihan mandiri, kemudian melakukan penilaian secara berkala untuk melihat ketercapaian proses pembelajaran. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Yang pertama, kapan kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan, siapa saja yang terlibat, siapa yang memantau terlaksananya kegiatan pembelajaran. Nah, ini Bagja yang sudah sama tadi tetapi ditampilkan dalam bentuk poster. Yang ini Bagja yang sudah dibuat oleh Madam. Kalau Madam, visinya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, yang tinggi dengan mengedepankan budaya sosial yang tinggi melalui pemahaman materi bahasa Perancis dan sebagainya. Jadi dari visi yang kita inginkan, kita akan menyusunnya ke dalam bentuk
pendekatan inquiry apresiatif dengan model Bagja seperti contoh-contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baiklah, itu saja mengenai Bagja ini. Materi selanjutnya adalah materi ini kita. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjutkan materi mengenai budaya positif selanjutnya, yaitu di sini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi penyebab seseorang melakukan suatu tindakan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan cinta, kasih, dan rasa saling memiliki atau belonging. Selanjutnya adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Kita akan lihat satu persatu apa saja kebutuhan itu. Oke, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seks juga merupakan bagian dari reproduksi, itu termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini juga meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi ada 3 ya yang ada di dalam kebutuhan bertahan hidup ini, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis berupa makanan, tempat tinggal, kesehatan, rumah, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan akan reproduksi. Yang ketiga adalah komponen psikologis atau kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Tentunya sebagai manusia, seseorang menginginkan untuk memperoleh cinta dan kasih sayang dari orang lain dan juga memberikan rasa kasih sayang kepada orang lain. Dalam kebutuhan ini juga seseorang memerlukan koneksi, yaitu memiliki teman, pasangan hidup, atau rekan kerja, hewan peliharaan, dan kelompok-kelompok di mana seseorang itu terhubung. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil di suatu bidang, dan berprestasi di bidang tertentu. Selain itu juga pada kebutuhan ini, seseorang ingin dianggap berharga di kelompoknya, ingin menyampaikan pendapat, membuat pencapaian tertentu, diakui dan dihormati di kelompoknya masing-masing. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Anak-anak tersebut ingin mencoba hal yang baru. Anak tersebut juga akan merasa kecewa bila melakukan suatu kesalahan. Kadang-kala mereka juga bersifat, pastinya ya, mereka akan bersifat rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Baik, kita lihat selanjutnya. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi biasanya suka mencoba hal yang baru, tidak terlalu mudah terpengaruh dengan orang lain, senang mencoba hal yang baru dan menarik, dan terus bergerak sana kemari. Ya, kita bisa lihat sendiri ya, bagaimana kondisi anak-anak kita yang pada masa-masa remaja yang selalu ingin bebas, bergerak ke sana kemari, mencoba hal yang baru dan menarik. Oke, kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi memang anak-anak di tingkat ini mereka akan sangat tertarik mengerjakan sesuatu yang sangat disenanginya, dan biasanya lebih fokus pada passionnya masing-masing ya. Mereka juga suka bermain, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu.
dan juga bertingkah laku yang buruk. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut, yaitu meminta bekal makan siang dengan cara paksa? Oh ya, benar. Mungkin kita harus tanya dulu sih sebenarnya ke Doni. Bisa jadi alasan dia melakukan hal itu yang pertama karena ingin bertahan hidup. Bisa jadi karena orang tua Doni tidak memberikan atau tidak menyiapkan bekal makan siang sehingga Doni menjadi lapar. Jadi dia terpaksa mengambil bekal makan dari bekal makan temannya tadi. Nah, bisa juga ketika Doni mengambil secara paksa makanan temannya, sebenarnya ia ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang. Dengan mengambil bekal makanan teman secara paksa, ia ingin diperhatikan oleh temannya tadi atau bahkan oleh gurunya. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Jadi kalau alasan Doni mengambil makanan temannya secara paksa tadi ingin mendapatkan penguasaan, jadi merasa Doni ini hebat, berarti karena dia sudah mampu menguasai teman, mampu mengambil makanan dari teman-temannya tadi. Jadi dia merasa ingin diakui bahwa ia mempunyai kuasa yang besar, mampu mengambil makanan temannya secara paksa. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi ketika alasannya adalah ingin kebebasan ini, ia ingin merasa bebas, ingin bergerak. Jadi dengan cara mengambil makanan temannya tadi, dia ingin mengendalikan arah hidup temannya. Jadi ingin mencoba hal yang baru. Mungkin di pikirannya, ini hal yang baru nih, mengambil makanan dari teman, dan ini sangat menarik sepertinya kan. Kita tidak tahu. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Bisa jadi dia merasa senang mengambil makanan temannya karena hal itu membuatnya bahagia karena telah mengganggu temannya, dan itu membuatnya merasa senang. Jadi sebagai seorang guru, kita harus tahu alasan apa yang melatar belakang Doni melakukan itu, sehingga kita dapat melakukan treatment yang tepat, treatment yang baik, dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan anak tersebut. Itu saja mengenai materi ini. Terima kasih Bapak Ibu setia di sini. Ya, ini materi yang menurut saya juga cukup penting. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Di sini kita akan sama-sama menyadari lagi di mana posisi kita saat ini sebagai seorang guru ketika siswa sedang menghadapi sebuah permasalahan. Selanjutnya, bagaimana perasaan kita ketika kita menghadapi siswa yang menghadapi permasalahan. Nah, menurut serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor, dan yang kelima adalah manajer. Kita akan bahas satu persatu mengenai 5 posisi kontrol tersebut. Oke. Yang pertama, penghukum. Nah, penghukum ini tidak hanya berupa hukuman fisik, tetapi juga hukuman verbal. Hukuman verbal juga merupakan bentuk posisi guru sebagai seorang penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi, dalam posisi penghukum biasanya suara guru akan keras dan sambil menunjuk-nunjuk siswa yang melakukan pelanggaran. Seperti, patuhi aturan saya, awas ya kamu tidak patuhi peraturan dari saya. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa penyelesaian akan suatu permasalahan hanya ada satu cara, yaitu cara dia sendiri. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, suara guru akan lebih lembut
sering mengatakan kepada siswa, oh bagus ya nak ya, telat lagi. Nah, ini kedengarannya sepele, tetapi pada dasarnya siswa yang mendapat perlakuan ini dari gurunya, dia akan memiliki penilaian yang buruk terhadap diri mereka sendiri. Yang mungkin saat itu dia memendam perasaannya, tetapi lama-kelamaan perasaan tersebut akan menjadi gunung es yang akhirnya meledak dan membahayakan dirinya sendiri juga orang lain. Posisi selanjutnya adalah teman. Pada posisi ini, guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Akan tetapi, pada posisi ini dapat memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya, guru menjadi lebih dekat dengan muridnya. Biasa guru akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan. Hal-hal semacam ini akan membuat siswa berpikir dan menyebabkan siswa menjadi ketergantungan dengan guru. Dia akan patuh pada guru tersebut dan tidak akan berlaku yang sama terhadap guru yang lainnya. Ada rasa ketergantungan antara ia dengan guru tersebut yang menjadikannya sebagai seorang teman. Oke, selanjutnya adalah posisi monitor atau pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita amati. Kalau pada posisi pemantau akan mengandalkan perhitungan, catatan, data-data sebagai bukti atas perilaku seseorang. Misalnya, guru akan dapat berkata, peraturannya apa yang perlu kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi, pada posisi monitor, berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid, tetapi ada rasa ketidakrelaan sebenarnya di dalam hati murid karena masih diawasi oleh seorang guru, yaitu pemantaunya tadi. Terakhir, posisi manajer. Nah, inilah posisi yang tertinggi dari posisi kontrol seorang guru dan yang kita harapkan ada di dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Kenapa? Karena ketika kita sudah berada di posisi ini, kita sudah menjadi teman dan juga manajer bagi seorang murid. Kita tidak menyelesaikan masalah murid, tapi kita menuntun murid untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dia sudah menyadari kesalahannya. Jadi kita kembali ke keyakinan kelas yang seperti sudah dibahas oleh Ibu Adi tadi. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jadi kembali ke siswa itu lagi, sehingga siswa akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Berikut ada kasus yang dikutip dari Yayasan Pendidikan Luhur tahun 2007, di mana ada seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah. Ada dialog antara guru dengan murid seperti berikut ini. Adi, oh ya mohon maaf Pak Adi ya, bukan bermaksud mengambil Pak Adi, karena kami langsung mengutip ya, ini hanya mengutip. Adi yang terlambat hadir di sekolah. Tepat berarti ya Adi. Nah, oke, kalau di posisi penghukum, nanti suara guru akan tinggi, bahasa tubuh akan melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Terlambat lagi kamu ya. Masih terlambat lagi. Nah, coba kita tanyakan kepada diri kita, apa perasaan murid bila bertemu dengan guru yang seperti itu? Kemungkinan murid marah dan mendendam dan bersifat agresif. Bisa jadi setelah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Lebih lagi ketika pulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku dan perbuatan buruk lainnya. Lanjut. Nah, kalau guru Adi masih Adi sampai terakhir masih Adi. Maaf. Nah, ini membuat orang lain merasa bersalah. Nah, ada suara memelas, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dengan lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Nah, akibatnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi seorang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sifat seperti ini lebih berbahaya dari sifat hukum karena ia memendam perasaannya terlalu lama. Teman yang ketiga, kalau sebagai teman guru akan berkata, ayolah, bagaimana sih kamu
ya sudah nggak apa-apa. Jadi ada pemakluman sebagai seorang teman. Bahayanya murid akan merasa senang dengan guru, jadi itu dapat positif. Tetapi di sisi negatifnya adalah murid akan menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Kemudian Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut, belum tentu kalau terhadap guru lain. Itu dampak negatif dari posisi teman. Selanjutnya pemantau. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Nah jadi Adi itu sudah paham, tetapi dia akan ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Tetapi murid sendiri tidak nyaman karena ketika teman-temannya beristirahat, dia harus mengerjakan tugas. Jadi sebaliknya konsekuensi ini diserahkan kepada siswa. Bagaimana dia akan melunasi kesalahannya tadi, kembalikan lagi ke siswa. Terakhir, posisi yang paling kita harapkan ada di dalam diri kita adalah seorang manajer. Nah, kalau di posisi manajer, guru akan bersikap seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak. Nah, dia sudah mengetahui peraturan di sekolah. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi menjawab, saya bisa menanyakannya ke teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Nah, jadi guru menanyakan keyakinan, tidak Pak, saya hadir tepat waktu. Jadi dengan kesadarannya sendiri, dia mampu menyelesaikan permasalahannya. Fokus kita adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Terakhir, ini adalah tabel kesimpulan. Tabel kesimpulan mengenai posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Hasil, kita langsung melihat hasilnya di tabel ini. Kalau pada posisi penghukum, murid akan memberontak menyalahkan orang lain ataupun berbohong. Kalau di posisi pembuat orang merasa bersalah, murid akan menyembunyikan, menyangkal. Kalau pada posisi teman, ketergantungan. Pada saat posisi pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi bila diawasi saja dia baru mengerti peraturan. Yang terakhir, ketika sudah berada di posisi manajer, kita sudah berada di posisi manajer, maka hasilnya siswa tersebut akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan berani ke kelompoknya dengan ada pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi pertanyaan dari Bu Hana tadi, karakteristik satu saja Bu ya, minimal yang harus dimiliki oleh guru. Dan pertanyaan kedua Bu tadi? Tips ya, tips. Silakan dimulai dari Bu Adi. Tapi ya sudah, memang itulah saya seorang guru, maka saya harus menyadari itu. Jadi untuk menenangkan hati saya kembali lagi ke filosofis Ki Hajar Dewantara itu saja. Selatan tentang implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai budaya positif. Jadi hari ini kita belajar dari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kemudian belajar 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Antaranya tadi ada kolaboratif, mengembangkan komunitas, kemudian visi guru penggerak, dan modul 1.4 menerapkan budaya positif. Semoga dengan adanya acara seperti ini dapat meningkatkan semangat kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi dan menjadi role model budaya positif untuk sekolah yang kita cintai. Bahwa perubahan perilaku, perubahan budi itu bersifat evolusi Bapak Ibu, jadi membutuhkan waktu yang lama. Kecuali perubahan yang bersifat teknologi, dalam satu hari bisa kita belajar dengan cepat. Jadi kita terus bersabar untuk menjadi pendidik yang lebih baik demi anak-anak kita. Akhir kata, saya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohan Mareta. Saya merupakan guru sejarah sekaligus
rekan sejawat dari Ibu Neneng di SMA Negeri Sumatera Selatan. Di sini saya akan memberikan sedikit testimoni mengenai kegiatan dari guru penggerak yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Neneng. Yang saya amati setelah melaksanakan program guru penggerak, Ibu Neneng ini lebih memaksimalkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara mengenai merdeka belajar. Implementasinya adalah di dalam pembelajaran, khususnya mata pelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Neneng. Ibu Neneng memberikan kepercayaan kepada siswa untuk memilih metode ataupun cara belajar yang seperti apa siswa miliki dan siswa mampu seperti itu. Jadi siswa merasa mereka lebih merdeka dan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan jalannya masing-masing. Jadi ada kecenderungan mereka belajar matematika itu menjadi lebih fun dan mereka tidak tidak terlalu overthinking atas semua yang mereka bebankan di dalam diri mereka sendiri saat ini. Oke, seperti itu testimoni dari saya. Sukses untuk Ibu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Rizky dari TEN Sains One. Saya ingin memberikan kesan saya terhadap pembelajaran yang Ibu Neneng sampaikan kepada kelas saya. Satu kata untuk Ibu Neneng ketika menjelaskan yaitu tepat. Yang mana ketika Ibu Neneng menjelaskan, Ibu Neneng bisa memberikan segala cara yang bisa membuat siswa-siswanya mudah untuk memahaminya. Contohnya seperti ketika di buku menjelaskan satu cara ini, tapi ketika siswanya tidak tahu bagaimana cara menjelaskan dengan cara itu, Ibu Neneng memberikan cara yang lain yang lebih mudah, lebih singkat, namun jawabannya masih sama dan bisa diaplikasikan di segala soal. Mungkin itu saja kesan saya terhadap penjelasan yang dijelaskan oleh Ibu Neneng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.